Kenapa levelnya ganjel-ganjel gitu sih? Nah, 3, 5. Jadi awalnya kan Kita kasih solusi. Founder Maichi, legend nih Kang Excel. Aduh, siap. Mantap nih apa lagi? Gue belum nemuin yang ini nih. Itu keripik talas, Pak. Talas 15. Iya. Sotoy gak sih gue cobain yang 15 langsung. Coba dong. Ini yang menu barunya bisa dibilang ya? Iya. Oke, 15. Gak ada apa-apanya kayaknya. Bismillah. Gimana? Mantap. Wah, gila nembak banget. Nembak ya? Kemana tuh? Ke sini langsung keluar inspirasi langsung. Istilahnya tuh terici-ici, Pak. Hah? Terici-ici. Apaan sih? Gua konsen. Jadi biar lebih membara kan obrolan kita nih hari ini. Bismillah. Harusnya Gak boleh minum nggak ya. boleh. Oh iya, gue lupa. Bini gue ngajarin gue tuh kalau makan pedas tuh jangan minum. Iya, harusnya ditahan dulu, ngalir aja. Jadi jangan dilawan. Lo ngomong apa gue gak peduli, pedes banget. Tapi nagih ya. Nagih. Hebatnya Maichi tuh kalau ketemu pedes gini nagih loh dia. Lagi. Talas ya. Emang yang biasanya apa bro? Yang biasanya kan kita memang concern di awal tuh keripik singkong. Base-nya tuh keripik singkong. Nah ini talas. Oh, Taro iya. lah kalau bahasa kinihnya tuh taro. Iya benar. Gitu. Jadi dia kalau digigit, kalau yang singkong kan langsung kayak lebih kering kali ya. Betul. Kalau Kalau ini ini kan lebih crunchy gitu, lebih renyah. Iya. Teksturnya. Bedanya apa? Teksturnya kali ya. Ya, kalau singkong kan lebih keras sebenarnya. Ya. Makanya kalau ini digigit ngikut tuh. Tapi enak Iya, pak. Alhamdulillah. Ngeri Maichi tuh dari 2010 2011 ya. Ya 2010. Banyak loh jenderal-jenderalnya di depan Mustopo, Senayan City, Kara GBK tuh mobil-mobil, Ya. bak di pinggir jalan, dibuka bagasinya mobil-mobil Kijang tuh Innova, Betul. dipajang beginian. Tua banget gue dong. Sama dong. Tua banget dong gue dong. Iya. Anda merasakan seperti itu enggak? Era-era Maichi, wow awal-awal boom banget. Lo naginya Maichi tuh cakep gitu. Tapi Minum. hebatnya Maichi tuh nembak, lidah bisa beradaptasi, bisa menyesuaikan level 15. Tenang kalau di gue ya. Ya. Nggak yang kayak cuma modal pedes doang. Ada tuh keripik sebelah begitu, modal kenceng-kenceng doang tapi nggak ada rasanya. Tuh kenapa ya? Iya. Banyakin cabai doang ya? Mungkin ya. Dan mungkin ada esensnya atau apa. Kalau kita kan benar-benar dari bumbu rempah alami. Cie. Gue bukan yang nggak mau ngelanjutin makan. Memang gue menghargai tamu ya. 15 tanggung dah. Oke. Gue pengen tahu perjalanan lo dulu dari awal deh, Kang. Ya. Kang Excel ya, pastikan ya bukan Kang PowerPoint ya. Jadi manggilnya Kang Excel ya, Iya, guys. siap. Kita lihat sosial medianya. 54.200. Centang biru gimana sih caranya? Centang biru itu kita ngajuin juga kan. Ada persyaratan naninonya lah. Nah, kita lagi mau jalan sama kemarin tuh BDD. Iya. Boleh dicoba tuh. Anak-anak lagi pada meeting tuh, nggak tahu deh udah pada diurus apa belum. Nah, sampai akhirnya proven dia dari tahun berapa, Bro? Kita masih terbilang baru juga sih, setahun 2 tahun yang lalu lah. 2 tahun lah. Hah, maksudnya? Verified-nya kan Iya. Iya, karena kita ngajuin tuh udah beberapa kali Tolak. reject ya gitu. Dari awal kali kita bahas ya. Oke. Ini coba gue tebak deh. Sengaja gue gak mau briefing dulu di awal bahwa beneran gak bumbunya itu adalah sesuai dengan stigma yang gue dapat di tahun itu. Awal-awal gue siaran radio lah pokoknya. Maichi katanya stigma yang gue dapat dari resep ibu-ibu tua. Gue gak tahu deh nyokap lo apa bukan. Iya. Nanti lo yang bisa jawab kan lo. Oke. Ada juga yang bilang itu neneknya yang bikin resep pilihan. Jangan-jangan gue kemakan gimmick marketing lu lagi nih. Yang kedua nyokapnya. Yang ketiga sampai loh di gue nggak tahu lu bakal ketawa apa enggak. Di gue tuh nyampainya tuh cerita Maichi dulu viral banget awal-awal dari seorang ibu-ibu tua juga. Cuma bukan neneknya. Waktu itu katanya dari nenek lo atau ibu lo sama kayak ibu tua dan dia terkenal banget di Bandung. Sampai akhirnya dia menjual resepnya. Pokoknya dongeng banget lah dulu gue dapetnya macam-macam rupa tuh. Sebenarnya gimana sih nih Maichi nyokap lo? Bukan. Jadi Maichi itu sebenarnya inspirasinya dari nama dompet, Pak. Apa hubungan nih? Dompet.
kan kalau ibu-ibu beli emas nih ke toko emas, hadiahnya tuh kan ada dompet sleting yang isinya buat koin. Oh, tahu. Tahu kan? Tahu yang ada kembang. Betul. Dompet buat emas tuh. Betul. Nah, ibu saya itu waktu itu menamai dompet tersebut dompet Maici. Ceritanya tuh gitu. Maici itu nama dompet. Betul. Bahasa Bandung. Bahasa Bandung Sunda. Bahasa Sunda, ya kan mama saya Sunda, suka bercanda. Saya lagi pedes-pedes, Anda jangan mancing emosi saya ya. Jadi dari dulu tuh memang nyokap tuh ibaratnya zaman SMP nih ya. Ma minta uang jajan dong. Tuh ambil di dompet. Nah pas mau ngambil dompet yang mana mah? Karena dompet ibu-ibu tuh biasanya koleksi dompet banyak. Iya. Walaupun gak ada uangnya gitu. Koleksinya aja banyak. Terus mama saya bilang tuh dompet Maici. Tambah bingung saat itu. Nah singkat cerita dompet Maici yang tadi tuh. Kalau ibu-ibu beli emas ke toko emas, hadiahnya giftnya itu kan dompet yang sleting isinya kencering. Iya. Nah kalau biasa di Bandung itu ibu-ibu atau yang menyerupai emak-emak. Apaan menyerupai mama? Ya pakai ciput gitu kan, dengan pakaian kesederhanaan ala adat Sunda. Ya, mereka belanja ke pasar, beli kangkung kayak atau cabe berapa kilo apa segala macam. Pakainya tuh dompet yang kayak gitu. Oh jadi bukan emak-emak namanya Ici? Bukan. Gue dapetnya begitu. Nyampe juga nggak di lo? Apa lu sendiri yang create marketingnya? Ya jadi itu kan jadi bola liar ya. Maici itu kan pas ramenya di Twitter 2010 sampai gimmicknya itu kan banyak yang nulis pakai hashtag Maici. Ya. Terus orang-orang Jakarta juga pada bingung, ini Maici apaan sih? Siapanya Maerot katanya kan. Ngeliat nggak gitu kan? Jangan kebalikannya. Iya. Atau yang buat ngegedein atau buat ngekecilin. Ici katanya kecil banget tuh. Jadi jadi bola liar dan hashtag Maici tuh waktu itu sempat rame lah. Jadi per 1 menit aja yang nulis hashtag Maici bisa sampai ribuan gitu yang ngomongin bahas Maici. Lu pakai buzzer? Enggak. Jadi awalnya ini menarik nih. Jadi awalnya tuh ceritanya gue jualan dari teman-teman kampus dulu, teman-teman SMA gue tawarin lah mereka kelinci percobaan gitu kan. Anda jahat ya. Jadi Maici itu sebenarnya awalnya tuh gue maklun beli ya ke orang seniman keripik di daerah Bandung. Nah setelah mereka jual, sebenarnya dia jual udah di tahun 2007. 2008 gua kesana lagi masih jualan juga. 2009 kesana ya jadi sebagai konsumen yang loyal lah untuk beli keripik pedas di sana pada zamannya. Oh, berarti ini nih yang tadi ketiga tuh gak dapat beritanya, cuma mungkin kepelintir-pelintir sama orang-orang kali ya. Betul. Tapi kan sebenarnya keripik pedas ini kalau di Bandung udah ada dari zaman dulu, ibaratnya istilahnya pikset. Apaan keripik tuh? Setan. Oh. Iya kan? Iya. Tiga keripik lada dan lain sebagainya. Tapi lu punya ciri khas, maksudnya kan yang lainnya mungkin sama rasanya. Kalau dari distributor satu gitu loh. Nah, bedanya itu kita ngasih nyawa sih. Ngasih value bahwa ya branding lah di situ gitu ya. Jadi yang benar-benar misi gue tuh sebenarnya di awal sangat sederhana, gimana caranya makanan kampung ini bisa jadi naik kelas gitu kan. Yang dimana mungkin dulu orang biasa terkontaminasi anak-anak muda dengan makanan berbudaya barat gitu kan. Nenteng yang kopi-kopi tuh yang seru-seru gitu kan. Nah kayaknya oke nih ada peluang nih di sini gitu. Cuman baru terfikirkan pas tahun 2010. Gue datang lagi ke sana. Kayaknya oke nih keripik kalau gue jual gitu kan. Nah, gitu. Itu waktu itu tepatnya lagi masih kuliah. Jadi saya kan lulusnya 2005 SMA. Lalu 4 tahun 87 ya? Ya. Tebal. Ya jadi lulus SMA tuh nganggur dulu Pak. Nganggur dulu 4 tahun. Karena ekonomi keluarga yang drop saat itu. Jadi gak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Oh jadi lu benar-benar ngebangun ini dari nol, dari minus lah. Nggak ada privilege sama sekali? Nggak ada. Jadi sebelum Maici itu udah usaha dulu. Dulu kan kalau di Bandung rame clothing semua. Bahu gitu. Reksa, Tronojoyo, Riau gitu. Bikin kaos angkatan lah, kaos kelas lah, apa segala macam ya kita coba-coba aja. Jadi marketing itu kan maklar is everything katanya ya. Jadi dicoba dulu, terus apa yang bisa dijual ya coba aja dulu gitu. 2010 baru kepikiran tadi tuh. Kayaknya oke nih keripik nih. Karena memang secara taste memang udah oke si keripik pedas yang legend itu tuh si seniman keripik. Jadi bukan saya yang meng-create di awal atau yang goreng keripik tuh bukan sebenarnya. Jadi beli dengan harga 5.000 perak saat itu, dijual lagi 10.000. Nggak lo bumbu-bumbuin gitu masa?
Belum. Jadi itu jadi bener-bener tahu jadi aja. Berarti kalau ada yang bilang seperti ini gimana? Lah ini kan rasanya sama kayak yang ini. Iya betul. Ada kan? Iya. Lah terus Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa sih ya, karena memang kita memang benar-benar branding aja gitu dengan nama Maicihnya. Nah, cuman pas perjalanan 6 bulan jalan ini sosok seniman keripik ini idealis kayaknya ya gitu ya. Mau diajak ke visi yang lebih besar kayaknya nggak masuk nih, nggak match gitu. Hingga akhirnya kita create sendiri. Jadi penyempurnaan dari awal 2010 sampai sekarang itu kita terus memformulasikan bumbunya sampai yang saat ini. Gitu. Oke, dan lu happy nggak kalau dibilang legend? Apa udah saatnya dibilang legend apa belum? Belum. Sebelumnya ada pelopornya. Nah, justru kita Yang terbranding ya. Ya. Kalau di pedagang-pedagang pinggir-pinggir mungkin banyak yang di pasar-pasar, tinggal kita labeling aja kan. Ya. Tapi maksudnya yang kalau nampak. yang dulu sejauh dulu yang jualan keripik pedas itu zaman gue SMP gitu ya, ada ya cuman dibanderol dengan harga 500 perak, ya kan? Oh, itu yang kecil-kecil lah ya. Plastikin gitu ya. Iya gitu. Jadi memang belum ada yang bisa dibilang kita pelopor sih, pionir gitu. Ya. Dan pelopor makanan pedas berlevel gitu. Oh, iya tuh. Iya. Itu kuat banget positioningnya tuh. Iya. Akhirnya kan sekarang banyak tuh. Oke. Banyak sekali para usaha-usaha yang serupa gitu atau mungkin dengan makanan pedasnya pakai level. Mau mie kek, mau apalah pokoknya udah bermain kan sekarang banyak gitu. Oke, dan kenapa lu pilih waktu itu jenderal-jenderal? Masih inget gue. Ini kan reseller memang udah tahu ilmunya atau memang yang works begini cara jualan keripik pedas atau seperti apa? Nah, menarik nih. Jadi dulu itu di awal kan jualan sendiri. Jualan sendiri dulu nih Pak di kampus-kampus itu sama teman-teman sekolah, pokoknya orang-orang circle terdekat dulu. Nah, dari situ akhirnya ibaratnya gua nggak mikirin untung rugi di awal. Misalnya ada yang order Maichi dulu zamannya BBM. Oh iya benar. Ya kan? Add pin gitu kan. Iya. Jadi kalau mau beli Maichi itu harus kontak pinnya gua waktu itu. Oke. Karena memang apa bedanya kalau dijualnya di kios-kios seperti yang sebelumnya gitu kan? Kenapa emang? Ya maksudnya ya nggak ada bedanya gitu. Jadi pengen ada sesuatu yang berbeda aja. Makanya marketing mixnya kita main dengan istilah general tadi. Oh, oke. Sebutan general ini sebenarnya buat sesuatu yang berbeda aja. Ya istilahnya memang reseller. Tapi kenapa general? Kan itu pertanyaannya. Karena ya itu ngebentuk NKRI gitu. Negara Keripik Republik Ichi. Gue udah nungguin serius. Gitu Pak. Agak ngeselin Anda ya. Oke. Tapi gue belum kejawab nih bro. Hubungan, maksudnya sesimpel oke, ada orang yang jago bikin resep keripik sampai akhirnya dulu nyokap gue bilangnya Maichi, dompet, udah gitu aja udah. Ya, nah apa memang lu dulu sempat nyimpen keripik ke dalam dompet yang Maichi itu? Enggak, jadi nah kan pas nawarin nih kan 2010 baru kepikiran kayaknya oke nih keripik kalau gue jual. Nah, belum dinamain tuh? Belum. Cuma keripik pedas aja? Betul. Belum di branding ya? Iya, belum di branding sama sekali. Pas cobain, tawarin dong teman terdekat, teman kampus dulu kan. Waktu itu bawa 3 bungkus lah. Pas tawarin ada 2 orang, ya biasa lagi pada main PS gitu kan. Nih bro, cobain nih keripiknya, ini pasti gokil punya gitu kan. Pokoknya lu cobain. Pas mereka cobain ada yang saat nyobain pertanyaannya ada 2. Pertama adalah, wih gila ini enak banget terus nagih gitu kan. Nih kayak gini gue nih, ya, habis tahu-tahu. Kayak gitu kan. Level 15 loh gue. Ush, mantap. Udah siap jadi Kopassus gue nih. Kan tadi jenderal, gue Kopassus udah deh. Iya. Udah lebih ekstrim lagi. Nah, tolong tisu dong. Agak gak nyaman ya. Nah, meler-meler ya. Saya kan mau behave di depan kamera. Iya benar. Tapi itu bagus buat detox juga nih. Begitu keringet ya. Iya. Keluar cairan-cairan. Ya oke, lanjut. Akhirnya mereka nanya kan, ih enak banget nih. Kalau gua mau belinya di mana Sol? Nanya gitu kan. Oke. Nah saat itu terpikirkan lah langsung, wah otaknya jalan nih, otak bisnisnya. Oke. Kalau dulu gua kasih tahu mungkin kan Maichi nggak akan sebesar sekarang gitu ibaratnya. Dan belinya nggak di lu lagi berarti kan? Iya. Nah dari situ lu mau beli ya di gua lah. Asik. Itu spontan tuh. Apa marketing apa? Apa maklar? Maklar is everything. Lalu yang keduanya ada teman satu lagi yang nanya, Oke, ini keripik apaan Sel namanya? Nah dari situ langsung spontan, uhuy gitu. Maichi. Oke. Kenapa? Karena waktu itu memang yang membuat keripiknya menyerupai emak-emak. Yang sampai detik ini gua nggak tahu siapa namanya. Lu sendiri aja nggak tahu. Iya. Si emak itu masih ada? Ada.
dia masih jualan juga keripik, tapi ya memang kelasnya kan memang dia supply-nya ke kios-kios kayak gitu. Tapi lo udah nggak pakai dia sebagai Udah vendor? enggak, jadi kita udah Jadi lo acuhkan begitu saja ya? Lo buang begitu aja ya? Enggak juga sih kan di awal. Lo kayak udah lo injek Wah, gitu ini aja. komporisasi. Ya lo nggak pakai dia lagi. Ya. Lo bayangin Sel, dia roda harus berputar. Iya. Berapa banyak anak-anak yang dia harus nafkahi. Tapi dia masih apa ya istilahnya tuh masih usahanya masih berjalan dengan sangat maksimal sebenarnya gitu. Dan Sampai jadi detik kompetitor ini. lo. Enggak sih, beda karena kan kita kelasnya premium gitu kan. Nah, tapi ya itu pas 6 bulan oke nih, Bu, kita ingin beranjak yang lebih besar lagi, gimana kalau ada offering-offering yang biar gimana caranya kita bisa bareng. Terus? Kontrak eksklusif lah, bla bla bla. Tapi karena memang ya beda sudut pandang ya, beda secara ya mungkin intinya nggak sejalan lah gitu. Akhirnya kita create dan tahun 2011 kita berbentuk PT. Beberapa tahun ke depannya setelah dari general atau reseller tadi kan kita ada general, gubernur. Oh iya, apal gue itu tuh. yang NKRI tadi kan. Nah, akhirnya kita transformasi ke retail sampai detik ini. Oke. Resepnya waktu itu lo pakai siapa? Kan udah lo hempaskan begitu saja ibu-ibu itu. Nah, dari situ kita karena brandnya udah kuat, terus media juga. Jadi gini, alhamdulillah tuh Maici tuh dari awal nggak pernah spend budget marketing yang benar-benar misalnya buat TV sih kayak apa segala macam. Benar-benar kita organik. Oke. Organik dan tiba-tiba media banyak yang liput dan akhirnya Maici tuh awareness-nya udah makin besar aja gitu. Apa sih yang bikin lo tiba-tiba langsung gede? Maksudnya kan semuanya juga jual keripik. Boleh dong bocorin dong. Maksudnya ini viral banget loh. Iya. Jadi ya itu mungkin kita ibaratnya meng-create momentum wave-nya kali ya. Oh, wave-nya dan positioning lu juga waktu itu udah kuat sih ya, keripik level-levelan itu ya. Betul. Yang dimana memang sebenarnya kan itu kalau udah organik ya susah juga sih bisa dibilang. Faktornya memang ada jalan begitu saja gitu. Qadarullah lah gitu kan. Masya Allah. Alhamdulillah Excel udah hijrah. Masih banyak belajar sama Pak Dery. Oke, lalu gimana Aki? Lah, gue manggil lo kok. Iya. Ya, pokoknya gitu. Jadi dari awal akhirnya banyak yang media ngeliput dari tiap minggu tuh kayaknya terus aja tuh Maici dan banyak yang ngantri. Mungkin antara demand dan supply-nya kan orang menganggap wah ini hebat nih strategi marketingnya apa segala macam. Padahal memang waktu itu kita terbatas supply-nya. Makanya dari awalnya keripiknya juga nggak di awal kita konsep bikin level. Jadi awalnya menarik tuh pas ada teman-teman dari luar kota, wah ini mah biasa aja, ada yang lebih pedes nggak? Nah di situ langsung kita jawab, nah ini masih level yang biasanya bro, ada level yang lebih pedesnya. Padahal belum ada. Gitu. Kan saya juga orang marketing ya. Yang penting diadain aja dulu. Iya, gitu, tahu sendiri lah Bapak. Oke, akhirnya sampai level 10. Nah, di level 10 itu akhirnya viral. Karena orang tuh jadi Maici challenge gitu. Wah, oke nih level 10. Terus banyak yang ngantri, banyak yang ngejar produknya. Ya dari situlah akhirnya banyak jenderal juga yang ngantri untuk bisa daftar, tapi kita kurasi lagi. Apa indikasi utamanya dikurasi kenapa? Karena bagian kan apanya? Gimana ya? Jadi jangan sampai mereka ini hanya ingin cuannya doang gitu, tapi memang harus merasakan secara harus all out juga gitu. Oke. Makanya kita bikin tuh waktu itu Akademi Jenderal Maici, ada sampai batch 3 waktu itu. Pelatihan 3 hari 2 malam kita genjot biar secara mindset mereka yakin menjiwai dirinya sebagai entrepreneur lah, bukan seperti jualan yang hanya pada umumnya lah gitu, jualan-jualan doang gitu. Tapi dibekali lah. Oke. Dan dikasih motivasi bahwa ke depan itu ya goalsnya mau gimana nih gitu di Maici, karena kan kita pengen sukses bareng-bareng gitu. Oke. Dan menariknya gini ya, maksudnya gue pikir para konten kreator bikin Maici Challenge itu by design. Mungkin itu KOL lo misalnya. Enggak ya? Enggak, itu jadi organik tadi. Oh, bukan budget marketing ya? Enggak sama sekali. Jadi itu sampai kalau bisa dicek di YouTube, sampai di Korea punya, orang US itu pada Maici Challenge. Jadi pada
nih produk dari Indo nih gitu kan. Oh, iya. Iya, karena memang kan kita makanya kemasannya merah putih tuh Indonesia banget dah. Oh, Gitu. orang Korea ngomong begitu, ini produk dari Indonesia nih. Iya, ini produk ini lu cobain. Nah, ada sih di YouTube, ada Maichi Challenge namanya. Oh, iya, Bisa tahu. dicek. Nggak bisa orang Korea aja sampai ngomong begitu ya? Iya, jadi pas cobain kan mungkin mereka juga sebenarnya udah terbiasa makan pedas kayak kimchi apa segala macam kan. Tapi ini apa ya, memang beda lah gitu. Kita menyajikan sesuatu buat mereka snacking tuh nggak sampai se ekstrim atau sepedas kayak Maichi kali ya. Jadi akhirnya seru-seruan. Nah, dari situ juga akhirnya banyak juga kan follower yang mengikuti dengan konsep level tadi gitu. Siapa tuh? Masih bertahan nggak sampai sekarang? Kalau di luar yang bukan kompetitor sih ya, maksudnya makanan-makanan lain lah Oh gitu. iya sih. Ya kan? Tapi beneran sih ketika gebrakan Maichi datang dengan membawa claiming level-levelan, Ya. jadi banyak tuh yang keluar level-levelan tuh. Betul. Iya. Terlepas dari produk yang sama ya. Ya. Apapun di level-levelin tuh. Betul. Itu ide dari mana sih awalnya? Gue mau tarik mundur dikit ya. Ide dari ngelevelin itu idenya siapa? Ide gua pribadi sih. Pas yang awal tadi yang Iya. nanyain di Oh, mana. karena kurang ada pedes yang nih. level, ada yang lebih pedes nggak? Baru lu kepikiran tuh. Ini Nah. ada level berikutnya lagi nih. Padahal tinggal ditambahin aja sih 2 kali lipat si bumbu yang dari biasanya kita tambahin secara portionnya gitu. Bukan cabenya. Ya, jadi cabenya terus sama bumbu rempah lainnya kita tambahkan gitu. Maksudnya secara porsinya juga oke. sama cabenya kita tambahin. Ya. Cuma Ini sekarang harga cabai mahal, Pak. oh iya. Anda kurang-kurangin ya. Anda jangan jahat. Dikurang-kurangin sekarang. Enggak justru kan? kita kan COGS dari awal sampai sekarang tuh bener-bener Maichi tuh nggak pernah naikin harga. Karena ya memang bingung ya gimana gitu, inflasi apa segala macam, kita tetap bertahan. Makanya secara persentasenya juga kita paling ya dulu 60% misalnya, sekarang let's say 40 lah. Oke, lu mancing-mancing gue sih bahas COGS. Gue kejar sampai gue dapet omset lo. Waduh. COGS berapa waktu itu? Jangan dari COGS deh. Dapat penjualan berapa waktu itu? Dulu awal-awal keluar. Kalau dulu sih yang sempat Omset viral tuh ya memang di angka 4 sampai 7 miliar per month ya. Hah? Dulu ya. 7 miliar per bulan. Iya, alhamdulillah. Omset. Tapi kan lu ngambil keuntungan berapa persen? Dulu ya lumayan sih, gede gitu. 50% ada? Ada. Tapi kan kita makanya bagi-bagi sama jenderal tuh. Kan jenderal gemuk-gemuk juga tuh. Oh gitu. iya, berarti 2 sampai 3 miliar dapat per bulan bersih ya? 2 miliar lah ya. Bisa dibilang dulu iyalah. Oh. Itu makanya Wow. alhamdulillah. Sekarang lebih gede lagi dong harusnya, karena kan lu retail. Alfamart ada, Nggak Indomaret tahu ada. juga. Kalau sekarang nggak berani ngomong sih. Maksudnya Kenapa? Karena udah disorot orang pajak ya? bukan gitu juga. Oh. Kan sebenarnya gini. COVID ya. Nah, ini COVID ini kan setahun 2 tahun ke belakang kita benar-benar jadi dinamika penjualan yang terdampak, di mana mungkin samalah mungkin dengan F&B lainnya, kita mengalami penurunan yang cukup signifikan. Gitu. Oh, masa sih, kan kalau snack-snack gini bukannya buat di bahan untuk mungkin di rumah sambil nonton hal yang bermanfaat mungkin. Betul. Bukannya bisa. Kok kena dampak? Mungkin secara apa ya? Kan tinggal Gojek. Go Shop ya namanya. Apa Gomart kalau ngambil cemilan di minimarket? Gomart kan? Gomart, ya. Kan keluar nggak boleh nih. Iya. PPKM kan? Iya betul. Kan tapi ini buat temen di rumah. Gue nggak tahu sih data lo Tapi sih. mungkin gini, adaptasi mereka untuk biasa belanja online dan terintegrasi dengan beberapa platform itu kan mungkin baru setahun ke belakang lah ya, ramenya gitu ya. Oke. Maksudnya gini, secara knowledge orang-orang untuk belanja online pun sekarang mulai oke nih. Nah, masalahnya memang Maichi kan concernnya di retail saja secara konvensional. Nah, untuk pangsa pasar modern online-nya kita baru mulai menjajaki nih gitu. Oke. Jadi sebenarnya gini, contoh aja ya, misalnya orang ngidam pengen beli Maichi, Iya. mau beli online order, datangnya besok misal ya, atau misalnya ya jadi moodnya juga udah berubah kan. Kalau misalnya di retail kan tinggal ambil gitu kan, Oh. juga beda gitu perilaku konsumennya. Ya. Dapat gue. Dapat. Gua mau nanya, cuma jawabnya entar. Tapi ada hal yang mau gue dahulukan. Seputar tadi tuh misalnya, perbedaan drastis nggak sih? Kenapa lo memilih akhirnya memutuskan dari model kemitraan akhirnya menjadi retail
Soalnya banyak juga yang masuk retail malah gagal. Betul. Ya kan? Nanti Iya. nanti kita bahas ya. Gue penasarannya itu sih jawaban lo sih. Tapi mundur dikit deh. Tadi gue agak kelewat. Ada gak sih momen-momen yang berdarah-darah dalam tanda kutip ketika ngebangun beginian? Wih, banyak. Boleh dong, ceritain dong. Banyak. Apa sih misalnya beneran lu tanpa modal atau modal kan ada, tapi berdarah-darahnya apa? Ketipu, kena utang, Iya, itu nggak mah bisa udah bayar. jelas lah, banyak lah. Emang ya? Iya. Dari ketipu, dari betray ya di tim yang dimana orang-orang yang sudah kita kasih amanah ibaratnya dan akhirnya mereka berkhianat pun banyak. Siapa sih jenderal ini? Ya tim kita lah, ada jenderal, ada macam-macam orangnya memang banyak. Jadi manajemen ini kita kan dari awal sampai sekarang terus dibenahi sampai akhirnya sekarang restrukturisasi perusahaan yang dimana ya kita alhamdulillahnya ada menggandeng beberapa partner untuk Legal. Bukan, menggandeng beberapa partner untuk ekspansi dan strategic akuisisi. Oh, oke. Gitu. Jadi memang kita benahi. Nah dari situ alhamdulillah perusahaan dan governance kami mengalami tren yang sangat positif saat ini. Oke. Nah jadi artinya dengan itu tuh kita sekarang mulai terus aja dibenahi dari tahun ke tahun tuh ada aja gitu cobaan ujiannya gitu. Apa sih contohnya misalnya? Penipuan Pun ada. Jadi apa gimana kasusnya? Ini buat pembelajaran kita semua lah. Oke. Dulu juga ada pemalsuan Maici. Ya, pemalsuan produk kami yang tiplek 100% mirip. Widih. Ya kan? Itu kita udah trace tuh, Pak. Jadi dari mana nih gitu kan? Pas dicek apa segala macam nggak ketemu. Nah, karena memang mereka sistem yang dibuat sama mereka sudah dipakemi oleh layer-layer yang ada lah di situ gitu. Jadi dia meng-create lagi agar gimana caranya. Oh, orang-orang operation tuh biasanya tuh SOP-nya rapi. Ya, nah dari situ ternyata dulu kan bisa dibilang ini juga bisnis keluarga yang dimana di pertengahan jalan ada kan saya bareng sama istri, terus ada juga kakak ipar yang ikut membantu di sini, terus ayah mertua saya yang sekarang udah tiada gitu ya. Sebelumnya beliau juga mempercayakan juga lah orang legal apa segala macam yang memang gimana caranya nih perusahaan ini kan kita benar-benar dari nol banget nih Pak. Jadi memang kaget gitu tiba-tiba besar. Iya, dan betul. akhirnya kita mencoba untuk terus membenahi agar lebih baik lagi. Oke. Nah di titik sekarang sebenarnya pas setelah COVID ini kita jadi lebih ada hikmahnya juga sih. Oh ternyata harus gini nih gitu kan. Tapi yang tadi balik lagi penipuan pun ada. Nah ternyata ada kecolongan tuh kemasan roll kita disuplai ke orang untuk bisa memproduksi produk yang lebih murah dengan rasa yang di bawah. Tapi harganya dengan karena murah ini akhirnya si reseller atau distributor banyak ambil ke sana yang omsetnya mirip-mirip. Bisa dibilang besar. Serius. Itu beberapa tahun ke belakang sebelum COVID ya. Aduh. Gitu. Ngilu. Terus masalah hukum pun ada. Kita pernah juga, tapi saya nggak akan mention terlalu jauh. Intinya ya sempat ramai juga dulu gitu ya. Tapi alhamdulillah kita bisa melewati itu. Jadi emang udah ditempa bertubi-tubi kali. Dan sekarang kan Maici bisa dibilang udah 1 dekade nih. Udah 12 tahun. Ya. Jadi bisa dibilang hal-hal yang berat apa segala macam kita udah lalui benar-benar untuk bisa sustain seperti sekarang ya cukup lumayan itu tuh berdarah-darah gitu. Iya bener, maksud gue gini kan banyak ya. Iya gue gak usah sebut namanya lah. Intinya banyak kompetitor lo gitu kan. Yang mungkin gue juga pernah cobain apa segala macam. Sesimpel gini deh. Apa rumusnya sehingga lo bisa bertahan? Yang pertama pasti karena Allah. Dan yang kedua ikhtiarnya apa? Soalnya main kayak level-level gini kan sesuatu yang bukan generate ya. Betul. Kebayang gak maksudnya ya? Yeah. Yang mungkin bisa jadi gue salah ya. Kayak konsumtif, belum tentu kita makan ini dengan secara ritualisasi kan gak tiap hari. Betul. Dan lo masih bertahan itu tuh apa? Sementara yang lain tuh bermunculan. Ya mungkin dengan bahasa klise atau klasik yang sering kita dengar adalah ketika bunyi interviewnya gini. Apa yang membedakan produk lo dengan produk yang lain gitu. Kan gitu kan arahnya ke sana kan jadinya kan. Yeah. Nah itu gimana menurut lo? Ya selling point Maici-nya itu sebenarnya karena memang awareness-nya udah kebentuk dari awal. Yang tadi ya mungkin value-nya juga secara nilai intrinstiknya juga pun cukup lumayan ngena lah impact-nya gitu dari awal yang viral 2010. Tapi sampai saat ini tuh walaupun 1 dekade ya bisa dibilang cukup
kuat lah gitu. Jadi ngangenin produknya gitu. Oh, Ngangenin, itu. udah gitu unik juga. Ya sebenarnya lebih segmented sih. Sebenarnya gini, dari dulu tuh memang nggak ada pangsa pasar pecinta pedas dulu ya. Oke. Tapi kita bener-bener create, kita paksa. Ibaratnya kayak di luar Pulau Jawa biasanya mereka lebih senang makanan yang manis misalnya ya. Tapi kita coba Iya, penetrasikan ini lah ya. penetrasi ke sana, akhirnya bisa gitu. Tapi bisa pun benar-benar dengan apa yang kita upayakan itu sebenarnya alami aja lewat banyak kan kita waktu itu sosial media gitu. Makanya sekarang dengan adanya platform yang begitu banyak ya, dan salah satunya juga Kasih Solusi juga kan ya, bisa membantu banyak para UMKM nih. Itu juga sebenarnya dimudahkan. Artinya gini, kan UMKM itu sebenarnya pendorong ekonomi makro di Indonesia. Ya. 60% nih. Ya kan, PDB dan lain sebagainya itu benar-benar sangat pengaruh gitu. Tapi ya memang kalau misalnya kita nggak sukses di Indonesia itu kayaknya ada yang salah gitu. Bener nggak sih? Karena semuanya dimudahkan, dikasih solusi. Gitu Iya, kan? iya. Bener nggak? Betul. Jadi kita sebenarnya tinggal ngembangin aja gitu, menggali potensi diri gitu, dan terus belajar tentunya gitu. Itu. Jadi nggak ada alasan ketika lo pengen mulai, tapi takutnya ada kendala A, I, U, E, O, sehingga akhirnya yang bikin lo jadi nggak mulai-mulai. Iya, Iya padahal kan? action aja dulu kan. Iya, maksudnya kan ada kalimat bagus nih, maksudnya mulai aja dulu. Daripada lu pengen mulai terus berpikir kenapa nggak dari dulu. Nah, Kadang itu kebanyakan orang tuh gini, konsep dulu di awal. Wah, sampai matang gimana caranya, strategi marketingnya gimana ya, brandingnya ntar gimana ya. Tapi nggak mulai-mulai, akhirnya pas mau mulai dia idenya diambil sama orang lain. Oh, itu Kerap berat. kayak gitu kan. Berat Jadinya itu. halu kan. Iya benar. Waduh, tahu gitu. Ah, itu itu. kan bisikan ya. Iya, setan. betul. Iya, makanya ya ini Maici tadi udah kita clear ya bahwa banyak ya strategi-strategi yang dilakukan. Tapi pertanyaan gue dari dulu sampai sekarang masih menjadi misteri nih. Kang Excel. Ya. Kenapa levelnya ganjel-ganjel gitu sih? Nah, 3, 5, terus 7 ya? 10. Iya kan tuh kan 7 bahkan nggak ada, Iya. 9 nggak ada. Kenapa sih 3, 5, Mencolok gitu. iya 10 apa sih? Jadi awalnya kan dibikin level 1 sampai 5. Terus? Jauh sebelum kemasannya kayak gini nih, masih transparan. Dulu tuh yang mana sih? Oh transparan. Iya, transparan gitu. Nah, terus? udah gitu dari level 1 sampai level 5 ternyata demand-nya itu lebih banyak di level 3 dan 5 saat itu. Makanya kita nggak produksi lagi tuh yang level 1, 2, dan 4-nya. Karena 3 itu adalah yang mau coba-coba lah, original. tapi takut-takut gitu ya. Ya 5 medium, yang 10-nya yang advance lah gitu. Oke. Lah kok tiba-tiba 10? 1 sampai 5 kan oke tadi. Nah, pas udah rame di Twitter di beberapa kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, dan lain sebagainya demen Maici, akhirnya ya itu tadi, wah nggak ada yang Sorry bro. nggak ada yang lebih pedes lagi katanya. Oh. Disitulah akhirnya dibuat level 2 kali lipat dari level 5, yaitu level 10. Lah terus lu barusan ngerjain gua ada level 15 apalagi nih? Nah, ini kalau Thales karena itu nggak tahu ya, lidah orang-orang Indonesia itu sekarang lebih terlatih. Maksudnya dikasih pedas kayak kan sekarang banyak ya, ada samyang lah, ramen apa Iya, segala macam. Nah, lu gimana nyikapin mereka? Cuek aja udah. Cuek aja karena kan DNA Maici udah cukup kuat lah dari segi. Jadi gini, ini kalau boleh share beberapa project yang kita akan kita eksekusi ke depannya sebenarnya masih banyak. Wah, boleh Jadi- nih apa nih? Jadi Saya kan bapak kepo nasional. aduh, Apa sih? ada. Jadi kan karena kita concern di FMCG gitu ya, kita kan pengen ya secara pengembangan kita kan pengen ekspansi. Iya. Dan tadi yang strategik akuisisi ini, tapi kita nggak bisa ceritain secara detailnya seperti apa. Aduh, masa nggak bisa diceritain Tapi yang secara jelas detail? akan sangat exciting. Waduh. Gue nggak bilang ya kalau lo bakal kolaborasi sama minuman teh terbaik di dunia. Aduh. Iya. Insya Allah amin lah ya. Insya Allah, amin. Aku kelepasan. Aduh, nggak usah diedit lagi. Iya. Kan gue nggak nyebutin nama brandnya. Iya. Bener. Amin. Oh ya, itu bakal jalan sama dia. Karena kan sekarang ibaratnya zamannya kolaborasi, Pak. Ya. Ya kita harus adaptif gitu, karena kalau kita nggak berubah punah katanya. Ya kan, seperti dinosaurus. Jadi kita terus beradaptasi sekarang, zaman era
kayak gini ya udah kita ngikut aja. Tapi karena Maichi ini punya value brand yang cukup baik, alhamdulillah jadi kita pengembangannya sangat banyak sih. Dan ada juga kita menggait secara apa ya? Kita juga secara untuk ekspansi ke depan bakalan mengembangkannya banyak hal-hal yang mungkin akan ditunggu-tunggu nih nanti gebrakan apa lagi Maichi gitu. Karena kita judulnya mau merecall. Apa? Merecall kembali. Oh oke. Iya recall. Oh gue pikir hashtag recall enggak ya? Enggak. Maksudnya merecall kembali. Mungkin kan kalau Gen Z, milenial belum lah ya merasakan wave-nya Maichi waktu pas hype zaman tahun 2010 itu gimana gitu. Oke. Makanya ntar kita akan banyak sekali produk-produk keseruan lainnya lah. Gitu. Tapi dengan khas yang brand identity-nya Maichi gitu. Oke. Nah, lu main di sosial medianya kan gue perhatiin kayaknya masih fokusnya baru di Instagram ya? Iya betul. Nah ini gue nggak tahu nih ya, apakah memang ini strategi lo atau memang lu nggak mau ikut ke TikTok dalam arti mungkin masih nyari-nyari algoritmanya, ya. Atau seperti apa? Sementara brand-brand cemilan sekarang tuh banyak banget di TikTok. Iya. Kita nggak usah ngomongin yang pedes deh. Capit-capitan itu dijual. Iya. Tahu gak sih yang live yang capit-capitan yang mau beli apa, snack apa segala macam, snack luar negeri apa segala macam live sampai jam 6 pagi. Yang mereka sangat ada kerjaan sekali kan dari jam 8 malam sampai jam 6 pagi gitu kan. Iya sih. Nah, maksudnya itu kan juga snack. Maksud gue lu gak mau coba TikTok? Pengen sih, pengen banget. Kenapa? Nggak dilakuin? Atau memang ada strategi khusus bahwa kalau legend kayaknya gak main di TikTok? Waduh, nggak juga sih. Maksudnya kita belajar juga lagi apa ya? Jangan terburu-buru dulu. Kita mau analisa dan riset juga. Karena kan memang alhamdulillah yang tadi sempat spill di luar ya bahwa Maichi ini ibaratnya alhamdulillah dikasih keberkahan untuk tidak ngalai gitu, untuk bisa ada di kelasnya sekarang gitu kan. Tapi bukan artinya di TikTok ngalah, enggak juga. Karena sekarang udah platform itu bisa dibilang sangat potensial ya. Bahkan ada TikTok Shop, apa dan lain sebagainya juga oke. Nah tapi kita akan coba dulu ya pemanasan dulu gitu. Nanti dipur lah gitu. Oh gitu. Jadi lo ngepur brand-brand yang baru tumbuh sekarang ya. Iya gitu. Ah lo apa sih gitu? Enggak juga. jadi nggak pakai joget-jogetan ya di TikTok ya? Ya enggak lah. Ya bagus. Masya Allah emang terbukti Kang Excel ini emang benar-benar udah taubat kayaknya, Masya Allah gitu ya. Taubat. Ada aja. Nah, mengenai apa ya perpindahan lo dari distributor, lo ngomongnya pasti kemitraan ya, sampai ke retail. Retail ya. Kan itu nggak gampang. Banyak apa ya godaan-godaan, jangan masuk retail. Iya. Ntar kepangkas lo, abis lo. Betul. Itu gimana menurut lo? Lo kan sekarang banyak banget pendistribusiannya di Alfamart. Ya. Kan? Banyak, tapi ya memang di awal itu tantangannya adalah ya kita harus berani juga. Maksudnya decide untuk bisa masuk ke channel distribusi retail itu juga ya ada yang boncos juga gitu kan. Dan ini bagian dari strategi. Jangan lo punya strategi khusus. Kenapa lo masuk retail? Nah makanya kita itu sebenarnya spend budgetnya lebih banyak promonya di retail. Nah untuk yang digitalnya kita nggak concern karena memang itu tadi ya mungkin zona nyaman juga, awarenessnya udah cukup kuat, makanya kita hanya pakai retail aja nih. Nah tapi kita nanti gebrakannya ke depannya akan ada sesuatu yang baru yang akan men-trigger Maichi. Oke. To the Mars. Wih mantap. Nggak mau ke Jupiter ya Jupiter. Iya. Enggak gini. Maksud gue ke retail itu kan tadi lu bilang budget marketing. Spendnya ke retail. Apaan retail spend? Ya kan biaya promo gitu di sana. Biaya promo kan, untuk kemana? Di sananya di retailnya kan suka ada diskon, potongan apa segala macam. Budget itu kan emang gini. Ya? Di awal itu kita masuk tuh nggak salah satunya mungkin ya ada biaya listing fee. Ya kan. Oh itu ada ya? Buat masuknya. Misalnya, yang mana? Yang brand yang mana? Hampir semuanya pasti ada. Emang pasti ya? ada Pak. Dan jadi, itu udah common aja udah ya? Iya. Jadi misalnya per berapa sih? Pengen tahu gue. Ada yang per varian, ada juga yang misalnya tergantung deal-dealannya dari mereka sih, karena memang beda-beda gitu. Dan itu mesti minimum berapa gitu ya kalau masuk ke retail ya? Kan misalnya gini, satu DC itu bisa DC apa? Apa sih? Saya juga lupa. Jadi buat perwakilannya misalnya contoh DC Jawa Barat, distributor sih gitu. Bukan ya. Coba di googling lagi. DC apa sih? DC apa sih? Ya itu jadi pokoknya masuk nih ke yang Jawa Barat. Nah, nanti dia yang nge-spread barang-barang kita
di Jawa Barat misalnya, di Bandung, Bogor, apa segala macam. Kita nggak hanya ke satu titik di situ aja. Jadi bukan ke ribuan outletnya gitu. Oh, oke. Ya kan? Oke. Gitu. Oke. Itu biaya ya? Biaya Gede nggak sih? Coba bocorin ya, tanpa lu sebut nama. gede brandnya. banget. Nah, Iya. itu kita kan memang di awal itu berani decide untuk modal besar banget. Yang kedua memang mereka itu kan bayarnya mundur. Tempo 2-3 bulan. TOP ya dia. Betul. Nah, makanya pas kemarin Covid ini itu jadi masalah buat kita secara cash flow Oh, dan lain iya. sebagainya. Akhirnya mantap makan tabungan. Mantap makan tabungan. Iya. Gitu. Tapi kan tabungan dari berapa puluh miliar kan lama ngabisin. Waduh, berat. Amin. Iya. Ya, tapi kan tetap aja ya lama-lama juga kan ya tergerus pusing juga gitu. 2 tahun ini benar-benar cobaan buat kami, tapi ya kita juga sekarang bekerja sama dengan beberapa investor juga secara eksklusif yang dimana nantinya untuk Scale up tentunya tujuannya, dan nanti akan ada secara pengembangan secara publik dan ya private dan public exposure-nya juga buat kedepannya gitu. Oke, ini menarik nih. Kenapa lo pilih investor buat nge-scale up? Emang lu gak ada cash flow yang bisa diputar? Maksudnya lo mau main valuation game juga? Bervaluasi lagi nantinya? Nah gini menariknya, jadi karena memang kan ini pilihannya adalah kita mau tetap survive dengan cara yang seperti ini gitu, yang dimana udah kebayang lah kapasitasnya seperti apa. Oke. Tapi kan sebenarnya kalau lebih ke visi besarnya gimana caranya bisa mengicihkan dunia. Waduh, ngeri. Bener nggak? Mengicihkan dunia ya. Iya. Icinya pakai nada gak sih? Nggak ya? Icih gitu nggak ya? Mau Enggak, buat VO. unyu banget icih gitu ya. Iya. Oke, terus akhirnya makanya lu butuh suntikan dana itu. Iya, jadi intinya kan kita buat keberlangsungan perusahaan secara governance dan lain sebagainya untuk lebih baik lagi nih. Si perusahaan itu kan mau dibawa kemana, karena udah 10 tahun ini tentunya pasti akan ada target-target barunya seperti apa gitu, dan inginnya ini perusahaan yang jadi legacy lah buat nanti anak cucu tuh ibaratnya ya jadi sesuatu yang bisa diteruskan lah gitu. Oke, amin. Anak saya 4 Pak. Anaknya 4 ya. Iya. Saya juga 3 kalau saya. Makanya kan syuting podcast tiap hari. Curhat. Sama-sama sering ngamalin sponsor. Biar dia nggak nagih. Kok nggak ada postingan? Oke. Gini bro, tips and trick deh buat teman-teman yang baru mau mulai lah bisnis keripik-keripik level atau mungkin pedas. Ya apapun itulah. Ya rezeki udah diatur ya, mudah-mudahan lo juga gak berpikir bahwa jadinya mereka lebih jago dong kalau gue kasih tipsnya. Ya mudah-mudahan enggak lah. Ya. Nah apa sih yang harus mereka persiapkan? Yang perlu dipersiapkan adalah mental juga sih. Mental paling penting. Karena dulu gini, jangan melihat Maichi sekarang. Karena kalau lihat beberapa tahun silam ke belakang, bahkan 10 tahun yang lalu, gak sedikit, bahkan banyak orang yang dulu memandang sebelah mata. Karena memang, usahanya apa, gak keren banget jualan keripik. Kan gitu. Itu banyak diketnya Pak. Saya tuh bawa keripik itu ke kampus, tahu plastik gembolan, isi 10-20 bungkus, itu gue bawain buat jualan lah ibaratnya. Waktu itu di kampus di food court. Tapi pede aja maksudnya dengan jual keripik itu seolah-olah kayak menjual berlian gitu. Oh, tapi kan berat, lu ngomong mudah bro. Emang beneran? Nah masalahnya gini. Apa sih cemooh-cemoohannya apaan? Masalahnya adalah orang tuh pas memulai usaha, mereka itu mentalnya tuh gimana ya? Mereka menganggap kadang nggak pede dengan apa yang dia jual. Ya gimana konsumen bakalan trust gitu. Lu aja nggak pede sama produk lu sendiri gitu. Kadang merasa malu atau insecure dengan apa yang dia jalankan. Kan namanya baru memulai ya, kadang dengan modal pas-pasan. Dulu itu Maichi tuh modalnya under 10 juta Pak. 2 juta malah. Masa? Serius kan maklun tadi. Oh iya, maklun dari si ibu-ibu itu ya. Jual lagi terus kayak gitu sampai diputar-putar. Akhirnya bangun, wah ini kayaknya kalau gue sendiri Superman, semuanya sendiri, Superman is dead. Makanya bangun tim kan. Ada aja. Jadi akhirnya ya udahlah berbagi rezeki gitu kan. Nah dari situ mungkin alhamdulillah dikasih berbagi keberkahan bersama tim yang kita bangun dari awal. Ya ternyata dengan begitu growth-nya tuh lebih
ngeblastnya lebih kencang lagi gitu. Karena kalau semuanya brandingnya sendiri, marketing sendiri, Oh iya. bener gak sih? Oh apalagi kalau lo mau untuk optimasi di sosial media sekarang, digital sekarang, itu kan akan nambah cost ya buat para pengusaha ya. Iya. Ya kan kayak misalnya contoh, lo tuh harusnya pengusaha tuh mikirin apa sih kesibukannya 2 aja, produksi. Sama Produksi. apalagi satu lagi keuangan, Keuangan sih biasanya. manajemen. Ya manajemen. Biasanya itu kan Iya, pengusaha kan. Betul. Nah, bayangin ketika lo misalkan seorang pengusaha, bukan misalkan udah jadi seorang pengusaha gitu ya. Tapi kan lo harus bayar per bulan. Gaji Fixed yang cost. fixed cost. Gaji yang dimana sebetulnya itu nggak perlu lo keluarin tiap bulan juga untuk bayar gaji karyawan yang ternyata pekerjaan tersebut bisa dihandle sama ahlinya, Betul. yaitu lewat freelancer atau vendor. Nah, Menurut iya. lo gimana? Terbantukan nggak? Contoh misalkan lo ngerjain sosial media, digital content lewat yang ahlinya lah. Ya. Freelancer yang memang paham di bidang itunya, Betul. yang ketemu dalam satu wadah di aplikasi misalkan. Menurut lo terbantukan nggak? Sangat. Contoh kayak misalnya kan gini ya, produk Maichi nih, misalnya buat di Instagram, buat posting. Terus yang buat fotonya pakai, let's say pakai fotografer misalnya. Iya. Tapi banyak kan nganggur juga misalnya kan. Ya udah aja mending kita pakai third party buat, bener nggak sih? Oke. Udah aja foto bayar 1 juta 2 juta beres gitu. Iya, nggak harus lo hire kan? Iya. Fotografer ya? Iya, hire bulanan maksudnya ya? Iya gitu. Buat gaji maksudnya. bulanan, oke. Iya. Terus? Kan itu salah satu contoh bisa memangkas, bisa mengoptimalkan juga gitu. Jadi juga dari sisi karyawan juga kita beberapa waktu lalu assessment gitu ya, agar gimana caranya ini kita jangan-jangan performance perusahaan ini tuh ada kurang maksimalnya tuh dari SDM-nya apa segala macam. Nah itu juga kita benar-benar dimaksimalkan tuh. Jadi terus kita benahi dari tahun ke tahun, terus belajar, terus mencoba cari solusinya lah. Gitu. Wah, ketemu tuh kayak lo gitu. Ada, lo buka di aplikasi namanya Kasih Solusi. Jadi dia ini pengusaha-pengusaha nggak perlu pusing untuk repot gaji tiap bulan ke karyawan tim sosmed yang sebetulnya itu bisa diserahin sama ahlinya. Gitu ya. Jadi udah terautomate dengan. Lebih mudah tuh kerjanya. Iya nggak? Iya. Saya nggak jualan, tapi lebih ke promo. Iya. Makanya saya serius nih. Biar kelihatannya gitu. Iya. Ada. Jadi buat para pengusaha tuh coba lo download aplikasi Kasih Solusi deh. Itu lo cari tuh banyak bro. Ada berapa dan sekarang 3.000-an ya freelancer yang gabung menjadi mitra Kasih Solusi ya. Ya kan ada kasih logo, itu ada anak-anak logo maker. Oh ada juga buat desainnya. Iya. Mantap banget. Iya nggak perlu. Berarti semakin lebih mudah untuk para pengusaha yang baru mau benar-benar mulai dari nol. Iya, bener. Yang tadi berpikir bahwa kayak, kalau gue mau mulai bisnis, aduh repot gue nih nge-hire desain grafis, nge-hire ini, nggak perlu khawatir. Betul. Lu cukup mikirin produksi aja, lu tinggal download aplikasi Kasih Solusi. Ada 3.000 ribuan para freelancer yang kreatif di bidangnya seputar digital content. Jasa logo, jasa desain, sosial media, manajemen, jasa video editor, mantap. Jasa apa lagi? Fotografer. Nanti next ada web developer, ads dan lain-lainnya. Oh jadi semua paket komplit nih. Iya, ada agensi juga. Masya Allah. Nah masalahnya kalau orang-orang yang bingung pas mau memulai jualan produknya apa, nah bisa dengan menjual produk orang lain dulu. Nah, masuk ya. Bener. Oh iya. Belajar aja dulu. Apalagi gitu. produknya udah proven, terbukti, terpercaya. Gitu. Established selama 10 bahkan sampai 12 tahun. Dan lu lihat kunjungi fenomena di @infomaichi. Oh ada ternyata. Coba kita lihat dong sosial medianya. Oh bisa buka, kan udah retail. Masa buka kemitraan juga tetap? Ya bisa aja, kan bisa lewat WhatsApp bisnis, apa segala macam, kita optimalkan aja yang ada. Gitu. Iya, tapi kalau tadi yang platform yang tadi kayak TikTok apa segala macam, kita mencoba belajar dulu lah gitu. Oke, coba kita lihat dong, coba follow. Kita lihat tuh. Oh iya, bisa di Shopee, Tokopedia, website. Tuh, WhatsApp pendaftaran reseller, men. Ada kan? Iya, makanya. Bocorin dong Kita reseller. ada produk baru loh, apa? namanya Maichi Kuah Pedas. Mie.
Wah, ini kurang. Oh. Nah ini tuh. Oh, Maici kok pedas. saya kurang cuy. informasi, mohon maaf. Gak apa-apa. Seblak men. Iya, seblak jando. Duh. Terus apalagi tuh Maici cuanki, bakso aci, batagor kuah dan lain sebagainya. Jadi yang Fix. main Gojek course-nya kita main juga. Oh, ada Kalau di ini kan situnya. 9, 10, 11. Enggak. Nah, ini main course-nya buat orang kan zaman sekarang dengan let's say dengan harga 20.000 pengen kenyang, ya ini solusinya. Fix. GoFood, Gojek abis Wis, ini. mantap. Iya kan? Nyampe Cibubur kan? Insya Allah coba aja ntar dicek. Enggak, ordernya dari Palembang. Oh, Naik motornya jauh. Naik motornya jauh. iya. Bisa. Enggak lah, ada Jakarta Timur. Gimana cara ordernya nih? Ini tuh ada konteks sekarang, cobain sekarang. Oh, Konteks. ada di situ. Ada. Iya, Udah iya. aja order ini aja. Oke, langsung. reseller berapa paling gede pendapatan waktu tahun 2010 dulu deh? Dulu ya. Iya. Kalau di spill kan ada jenderal, ada gubernur. Kalau gubernur tuh di atas jenderal. Dia Jadi sebagai misalnya apa? gubernur Jakarta dia yang mengakomodir atau misalnya si jenderal itu ngambil barangnya ke si gubernur. Jadi distributor besarnya lah. Oh, Ini ini kan mata rantainya kita benar-benar NKRI tadi. Saya presiden walaupun tanpa pemilu gitu. iya kan. betul. Terus udah gitu ada menterinya, ada jenderalnya, ada gubernurnya sampai tim jenderal. Lah, Kalau menteri jenderal Menteri. maksudnya tuh kayak manajemen lah, menteri Oh. perhubungan, menteri bagian ya itu Oke. hanya gimmick-gimmickan lah dulu. Gubernurnya berarti dia megangnya DKI Jakarta. Ya, Makassar, Bali, Oke. pokoknya yang pulau-pulau gitu. Nanti jenderalnya itu adalah misalnya kalau gua pakai daerah Jaksel, nanti ada yang Jenderal Gandaria, Nah, iya gitu. Jenderal Senayan, gitu. persis. Jenderal Kebayoran, Fatmawati, Cilandak begitu ya. Iya, gitu. Mobile kan nomaden kan lewat info Maici lewat Twitter, diinfoin Maicinya gitu, di mana bisa didapetin. Berapa Dulu paling jenderal gede? sekitar 50 jutaan lah per bulan. Yang bener loh. Serius. Menjanjikan juga nih kayaknya nih. Cuanisasi. Lumayan buat nge-cover fix cost bulanan saya. kan? Iya. Oh gitu, 50 Dulu, juta. Iya. Tapi karena memang dapat hype-nya dulu kan 2-3 tahun jenderal ini benar-benar background-nya tuh macam-macam Pak. Dulu ada yang mahasiswa, ada artis, semua tuh Siapa pada artis? ada lah. Harus cari aja pokoknya ada dulu. Siapa sih? Penasaran gue. Enggak, maksudnya kan gue juga artis. Oh, iya. Enggak. Iya ya sampai lupa. Kenapa dulu nggak daftar? Enggak, serius artis juga jadi. Iya, banyak lah maksudnya orang tuh berbondong-bondong karena dapet hype-nya tadi sih. Gitu. Iya, gede banget ya. Sekarang juga mungkin sekitar segitu juga ya. Kalau reseller ya gitu. 30-50an lah bisa dapat kalau memang dia serius ya. Wih. Jadi sangat bisa membantu juga Iya dong. teman-teman. Betul, dan dimudahkan juga pembeli juga, misalnya di kampus juga santai lagi pada mau nongkrong, dia tinggal bawa gembolan. Iya. Ber. Gitu. Gitu. Makin kreatif sekarang sih Pak. Jadi caranya kan macam-macam lah. Iya, dan jangan takut dicemooh ya, kayak waktu lu kan dulu kan lu gas terus aja. Gas. Apa sih biasanya cemoohannya? Pengen tahu, tadi kan belum dikasih tahu. Ledekannya apa sih? Ya, yang seingat sih ya gitu nggak keren gitu jualan keripik. Ya terus kalau yang keren jualan apa ya? Iya. Bingung juga gitu dulu. Subjektif juga ya. Iya. Yang jualan baju tapi ada aja yang bilang baju tuh nggak keren. Iya. Nggak ada tolak ukurnya sih keren-kerenan. Iya, karena ya mungkin biasa ibu-ibu suka ada yang bawa gembolan juga kayak jualan peyek apa segala macam ya mungkin menganggapnya tuh klasifikasinya tuh ya seperti itu mungkin ya. Tapi ya sebenarnya itu mah pembawaan dari mereka yang apa? Ya itu tadi subjektif kali ya. Oke, yuk kita geledah yuk. Ini favorit gue juga, basreng. Ini enak banget, men. Alfamart boy banget gue nih yang ini nih. Basreng ya. Basreng, gue sering nemuin tuh. Iya kan di Alfamart nih. Bakso Digoreng. Iya. Bener kan? Betul. Iya itu. Ya, apalagi sih pentol kuah juga deh. Kita ada keripik pare Pak yang pahit. Pare. Iya, salted egg. Ada di mana? Pare. Ada. Emang ya? Ya kita buat aja varian yang keripik pare ada keripik pare. Salted egg juga tadi. Ya itu keripik pare salted egg. Oh, ada ininya. Apa namanya? Telur asinnya. Iya, telur asinnya. Oh, mana gambarnya? Coba. Ya, harus scroll ke bawah deh. Coba. Pengen tahu gue. Coba. Nah itu tuh. Nah ini keripik Kiri. pare. Oh, hijau dia warnanya. Hijau gitu, pahit tapi Pahit tapi enak. endul. Endul apalagi singkatannya. Endul. Endula. Enak loh Dul gitu kan. Iya. Itu nih. Sahabatnya buat anak Ahmad Dhani. Oke ya. Coba Iya. bawa lagi. Close lagi. Dul, close lagi Dul. Gimana sih? Oke. Gurilem tuh apa?
Gurilem kayak kerupuk yang Endulita juga. Endulita. Itu khas Cililin kalau di Bandung itu. Oh, Jadi oke. disangrai kacang. Oke. Kalau pengen tahu Manis pedas. manis pedas. Kalau pengen tahu produk-produknya, kalau pengen jualan juga bisa ya. Iya. Langsung aja klik Langsung. link di bio-nya Info Maici. Info Maici. Coba back, lihat di atas, set. Wah, bakal penetrasinya bocorin juga dong. Nanti bakal ada satu brand yang lo gandeng juga kan nanti ya. Sesuatu yang baru tuh ya. Insyaallah. Ada di sini tuh. Langsung aja Info Maici. Buka ada apa aja tadi Info Maicinya? Shopee Thailand, Filipin. Waduh, Swadikap dong namanya. Kapun kah. Shopee Brazil. Nang ning. Swadikap. Iya. Kamang online. Iya. Ada Shopee Brazil. Ada. Enggak. Gue gak percaya. Lu dari awal lu bercanda mulu soal orangnya. Enggak mungkin. Yang jualan siapa resellernya? Ronaldinho. Iya. Kan kemarin juga ya. Enggak, gue nanya serius. Beneran ngapain di Brazil? Oh, deh kan iya. Enggak ngapain di Brazil? Ya biar terici-ici aja, cobain aja. Masa sih ada di sana? Enggak lu bercanda. Coba aja lu klik. buka. Coba kalau Shopee Brazil. Brazil nih disikat sama Brazil, dia. ya. Ngapain? Ada Ngapain lu ke Brazil sih, bro? Kok Shopee Oh iya men. Tuh. Bem-vindo a nossa loja. Horario de Aten. Waduh. Artinya apa sih kalau bisa? Orang ngerti juga saya Pak. Ayo pedaskan gitu kali ya. Kurang lebih. Oke. Nikmatin produk biar terici-ici gitu. Oke. Wih, Masya Allah. Itu 10H30 itu apa ya? 10. Karena- Oh, jam jamnya, 10.30. iya. Oh, gitu. Wah, sampai Brazil doi mantap. Vietnam. Di tentara Vietcong nih yang jualan nih. Iya. Mantap. Thailand, Filipin. Wih, mau pala boy nih kayaknya nih dapat cobain nih. Banyak Singapura, Malaysia. Wih, Shopee Malaysia. Waduh, jangan-jangan ntar lu udah siap ke Malaysia? Dulu tuh beberapa tahun yang lalu kita ada partner kerjasama di sana, jadi kita ada factory juga di sana. Tapi karena pas COVID kemarin ini kita hold dulu deh. Oh gitu. Ada kemasannya khusus KL punya. Gitu. Oh gitu, berani. Ntar kalau diakuin gimana? Asik. Maksudnya diakuin Iya. ini aku resellernya Maici loh. Maici. Aku mengaku seperti itu. Iya. Kalau reseller sih nggak apa-apa ya. Kalau batik, ya. Nggak ikutan. Kita kasih solusi.